Rex go, hi Fox, thank you sudah klik video ini. Rexcast kembali upload video lagi. Dan kali ini gua mau ke Garut, tepatnya ke Sabda Alam ya, di wilayah Cipanas kalau gua nggak salah, di Cipanas Garut. Dan ini gue lagi ada di Jalur Nagrek. Kesini naik mobil bareng sama keluarga, sama kakak dan adik gue. Jadi kita ada 3 mobil konvoy. Dan gue mau bilang apa ya, karena ini udah 2 bulan lebih videonya dan gue nggak edit, apalagi nggak gue upload, dan baru kali ini gue upload karena memang I lost some interest to edit video and bikin YouTube gue aktif lagi seperti sebelumnya. Tapi karena belakangan ini gue dapat notifikasi subscriber satu nambah. Jadi kayaknya itu ngebuat, oh ya, oke, ayo kita edit video yang sudah berlama-lama tersimpan ini. Dan inilah teman-teman semuanya Fox, kita ada di Sabda Alam. Jadi Sabda Alam ini adalah kayak kompleks yang ada hotel, lalu ada taman air, bermain air, waterboom gitu. Dan di paling belakang ini ada glamping villanya. Ya, dan inilah tujuan kita, yaitu glampingnya. Nah, besoknya ini gue main ke waterboomnya, karena kalau nginep di sini tuh kita dapat tiket masuk waterboomnya free. Dan ini gue lagi parkir teman-teman. Nah ini ya, ini view dari tempat parkirnya. Dan seperti Garut pada umumnya, pada biasanya memang selalu dikelilingi sama gunung. Nah tadi tuh gue udah drop orang tua, anak, istri gue semua di lobby yang tadi, dan gue parkir mobilnya di sini. Jadi barang-barang taruh di situ semua. Mereka bisa naik buggy untuk jalan ke area glampingnya, atau kalau mau jalan kaki juga boleh. Jadi kalau yang malas jalan kaki, nanti ada buggy ya, atau mobil kayak mobil golf gitu yang bawain barang-barang kita. Sama kalau mau kita malas jalan kaki, orang tua nggak kuat jalan kaki atau itu, nah bisa naik yang kayak gini. Jadi bisa kopernya itu bisa ditaruh di belakang, barang-barang tas nanti dianterin sama AAA-nya ke villanya, itu ke villa atau ke glampingnya. Dan ini adalah kita masuk ke lobby, dan ini langsung ke restoran. Nanti pagi kita makannya di sini gitu teman-teman. Resepsionisnya langsung di depan sih. Jadi kita sama hotel tuh memang misah. Jadi antara hotel sama glamping itu nggak satu resepsionis sih. Jadi ke belakang lagi. Dan ini kita udah masuk ke area glampingnya. Nyokap gue tuh gue kirain jauh gitu ke glamping. Jadi dia naik buggy tadi, tapi ternyata deket jalannya. Dan ini kita lihat-lihat dulu aja karena tasnya udah dibawain. Jadi gue mau sembari lihat-lihat. Dan gue nginep itu ada di Aira Family. Aira Family yang gue book itu isinya bisa buat 4 orang sebenarnya. Jadi kayak ada queen bed satu dan bisa diisikan satu queen bed bisa 2 orang ya 4. Tapi juga bisa nambah extra bed. Nambah extra bed gue kemarin berapa ya, lupa, sekitar, gue mau nyebut ntar salah, pokoknya sekitar 200-300 segitu ya kan kayaknya sih. Sama sarapan mungkin 400 ya. Pokoknya tanya aja di Sabda Alam, gue takut lupa kalau ngomong sekarang ya. Dan ini kolam ikan teman-teman. Nah itu ada jembatan kayu. Gue nginepnya di Aira Family. Dan terus terang gue pas nyampe sini tuh, Aira Family di mana ya? Walaupun tadi udah ada petunjuknya kan, tapi gue lupa nomor berapa yang kita mau inepin. Karena kan pas mereka ke resepsionis gue udah nurunin barang, parkir mobil, jadi gue nggak tahu. Dan ini gue jalan aja nih. Lalu di sini kan tadi gue bilang ya, gue sama kakak dan adik gue. Nah kalau adik gue tuh dia nginepnya di yang ini nih, Aira View. Nah karena gue ketemu sama adik gue dulu, jadi kita lihat aja nih kamarnya dia yang Aira View ini macam mana ya. Karena kalau kakak gue tuh sebelah-sebelahan, kita sama-sama Aira Family karena memang pasukannya lebih banyak. Nah kalau Aira View ini dia tipenya memang nggak kayak glamping sih sebenarnya. Kalau di glamping ini lebih kayak villa aja, makanya tadi mungkin di depan tuh bilangnya glamping and villa ya si Sabda Alam. Jadi ini di bawah itu langsung ketemu untuk kayak drawer ya, lemari kecil. Lalu ini ada langsung kamar mandinya. Kamar mandinya itu ada bathtubnya ya teman-teman. Jadi lu bisa betapan di sini kalau nginep di sini.
dan cukup luas. Anduk pasti ada, shower dan luas ya. Jadi enak lah untuk nggak takut nabrak-nabrak. Kadang-kadang kan ada beberapa tempat itu yang kamar mandinya agak minimalis ya, jadi agak susah aja untuk bergerak ke bawah. Ini mah enak lah, dia agak lega. Apalagi ini glamping, karena kalau gue pernah ke beberapa glamping ya, dan itu ya karena agak lurus gitu aja, cuma buat mandi, toilet udah gitu. Tapi ini enak, lega. Lalu keluar ini ada sofa atau bisa juga dari tempat tidur. Itu udah settingan tempat tidur. Lalu ini ada sofa yang memang nggak tempat tidur buat nonton TV. Dan Aira View ini tipenya mezanin. Jadi kalau untuk tempat tidurnya itu ada di atas. Nah, ada di situ teman-teman. Ini memang ceilingnya dia tinggi ya, dan kacanya di atas biar mungkin hemat lampu, hemat listrik, biar cahayanya masuk ke dalam aja. Lalu kita naik tangga, kita mau lihat kamar tidurnya mezanin yang di atas itu seperti apa. Dan ini dia, kita sudah di atas. Dia memang ukurannya itu, ini queen kayaknya ya, ini queen. Lalu di sebelah kanan kiri itu ada lampu baca dan drawer ya, untuk naruh barang-barang. Nah, Aira View ini seperti namanya view, jadi jagoannya dia ini dia punya view, dan view-nya itu bagus. Kalau dibanding sama Aira Family ya kalah view-nya, karena kalau lu keluar nih langsung lu ngelihat sawah ya, dengan matahari yang ini kayak sawah-sawah di pantai sih jadinya, kayak bukan sawah-sawah di gunung, karena matahari itu panas bener. Dan silau, lihat aja tuh, sampai cahaya-cahayanya pun, silau-silaunya tuh bisa kalian rasain. Nah, ini sawahnya ya, kalian ke kiri itu buka balkon, ke kiri sawah. Nah, kalau ke sini teman-teman bisa ngelihat gunung. Ini gunung apa ya, kayak gunung atau bukit lah. Nah, dan gunung, dan seluas glamping si Sabda Alam ini yang teman-teman bisa lihat. Makanya namanya Aira View. Nah, sekarang itu tadi yang Aira View. Nah, ini kita ngelewatin apa ya namanya, taman duduk gini lah ya, taman duduk. Dan ini kita mau ke tempat gua, yaitu si Aira Family. Aira Family itu ada yang buat 2 orang juga sih kayaknya ya. Kalau waktu gua book itu kayaknya ada yang buat 2 orang, ada yang buat 4 orang, dan ini yang gua booking memang untuk 4 orang. Dan gede teman-teman, dia punya teras lah, bukan balkon ya, karena kan memang pendek. Tapi panas. Memang ekspektasi gue tuh pas sampai Garut, wah enak dingin, ngopi kali ya sambil lihat pemandangan. Sampai sini nuh panas, teras. Mau berjemur itu bukan mau nyantai, berjemur di situ. Udah panas banget. Ini kerucil-kerucil di depan, ramai banget karena mereka pada berkumpul di sini. Dan kita masuk kamarnya, dan ini ya lebih kecil sih ya. Ini kayaknya queen ya, nggak lebih kecil daripada mezanin tadi ya. Mungkin itu king atau apa sih yang lebih gede itulah. Jadi kanan kiri itu ada kasur seukuran itu, lalu ada sofa ini. Ya sama lah ya, karena ini lagi banyak kerucil-kerucil berantakan. Jadi gua nggak kasih lihat kalian semua lah, karena memang berantakan juga sih. Lalu kamar mandinya modelnya sama seperti yang di Aira View. Cuman menurut gue ini agak sedikit lebih besar aja, karena memang kalau Aira Family, karena memang okupansinya atau okupansi udah kayak hotel nih gue. Jumlah orang lah ya, jumlah yang tamu yang bisa masuk kita lebih gede. Jadi mungkin kamar mandinya tuh lebih gede, dan dia ada 2 nanti. Ya, ada yang buat pup doang, ada yang buat mandi. Dan di sini disediain bed bomb. Ya seperti pada umumnya sih ya, nggak ada yang kalau lu dikasih bathtub ya biasanya ada bed bomb. Tapi ini nih yang ada nih, Bioqua Kiwi vitamin E, buat apa sih, buat masker atau buat apa gua nggak ngerti sih. Pasti ada sampo biasanya kan ya. Lalu ini ada bed foam, sabun mandi kan bed bomb ya. Sampo pula. Nah, karena orangnya banyak teman-teman. Jadi kayak misalnya satu orang tuh dikasih 1 sabun, 1 sampo gitu. Jadi ini kan enggak, karena kan kita juga ada yang beberapa kayak nyokap, terus anak-anak gue tuh kan bawa sabun sendiri ya. Ya anak-anak kan bisa bawa sabun sendiri itu, ya kita bawa pulang lagi. Karena nggak kepake, sayang lumayan lah kalau nanti urgent entah nginep di mana atau mau gimana ya kita bisa bawa aja. Lalu juga ada gelas, lalu ada ya seperti biasa lah, ada wastafel, lalu
Ada hair dryer di sini. Nah ini nyala teman-teman, walaupun kan gue jarang bunyiin ininya suaranya ya. Dan sebelahnya tuh ada kloset duduk, dan ini ada shower, ada yang 2 arah ya. Dan yang paling penting ada keran untuk wudhu. Jadi wudhunya lu nggak usah pakai shower. Ya itu tempat sabun, handuk, dan ini viewnya kalau kita dari posisi shower. Airnya ya pasti ada air panas, ada air biasa lah. Cuman gue bingungnya kalau dulu tuh kayaknya gue di Cipanas atau di apa sih, di Cahaya Villa ya, itu airnya tuh air gunung deh. Tapi kalau ini panasnya gue nggak tahu nih, ini panas dari pemanas air atau memang air panas belerang dari gunung. Karena kan dulu gue pernah di Cahaya Villa itu kayaknya airnya itu panas. Yang gue nginep di mana? Ini yang buat pupnya teman-teman ya. Ini gue jadi salah fokus nih. Jadi ini bisa buat pup doang, yang di situ sama mandi. Nah, depan Cahaya Villa kita kesini dulu. Itu ada hanger untuk jemur-jemur baju. Dan ini ada komplementari. Ada teh celup, ada kopi. Ya, dikasihnya teh celupnya tuh teh botol sosro. Nah, 4 orang jadi cangkirnya ada 4. Dan pas gue nambah extra bed itu dikasih juga sih selimut, handuk, ya tempat tidurnya pasti, dan tiket untuk apa tadi? Tiket untuk makan di restoran sama tiket untuk masuk ke taman berenang, taman bermain air lah tuh waterboomnya. Lalu di bawahnya nih ada kulkas kecil. Nah, kulkas kecil ini ada juga komplementari di bawah. Nah, airnya tuh 4, jadi 2 di kulkas, 2 di atas, dan ada Golda. Nah, tapi kalau buahnya enggak ya, buahnya tuh bawa sendiri dari rumah teman-teman. Lalu ada drawer. Nah, ya lumayan lah buat teman-teman isi. Sebenarnya sih ini barang-barang ini bisa ditaruh di laci ya, mungkin biar nggak berantakan kayak gini ya. Tapi ya sudahlah, udah capek karena sebelum check-in main ke sini kita main dulu lah. Ada sebuah restoran di Garut itu yang juga dia kayak punya taman bermain. Bukan taman bermain sih ya, kayak ada mini zoo-nya gitu sih. Jadi kita kesana dulu dan udah capek, jadi kesini kayaknya nggak, udah biarin aja. Nah itu di Aira Family. Sekarang kita mau jalan-jalan. Gue mau kasih lihat ke kalian sekitaran wilayah glamping. Teman-teman, itu kalau kayak ada teman-teman lihat kayak drum itu buat backfire untuk api unggun ya, jadi bisa ada paketannya deh. Jadi ada paketannya untuk api unggun itu berapa, sama juga bisa ada barbeque-nya kalau malam-malam. Dan ada live musik, malam-malam tuh ada live musik teman-teman. Jadi kalau kalian mau stay di villa aja, kayaknya setiap malam minggu deh. Kalian ini Sabtu Minggu nih, hari Sabtu. Nah, kalau kalian mau stay di villa aja, bisa tuh ada live musik. Nah, dan area itu enak kalau teman-teman mau jogging, mau jalan-jalan di sini tuh, ini tuh enak, sangat memanjakan mata. Tapi gue nggak ini ya teman-teman ya, yang pas malamnya itu yang Sabtu gue nggak ikut live musiknya, nggak barbecue, karena Garut itu kota yang cukup sering gue kunjungi ketika gue kecil, karena waktu almarhum bokap gue masih ada, kita lumayan sering ke Garut. Nah makanya pas malam itu gue lebih milih untuk ke pasar yang dulu gue sering diajak sama almarhum bokap gue untuk ya nostalgia tipis-tipis lah. Ya walaupun pasarnya udah nggak serame dan se-hype gue waktu kecil sih. Entah kenapa orang-orang Garut kok sepertinya orangnya makin sedikit dan makin apa ya, atau mungkin mereka pindah tempat untuk berkumpul ya. Gue lupa pasarnya apa, cuman tuh nggak jauh, pasar malamnya apa temen tuh nggak jauh dari alun-alun. Kan dulu waktu kecil tuh lumayan gede lah ya, lumayan rame. Dan ini teman-teman, ini kita BTW udah mau ke kolam renang, jadi kesana tuh ada kayak fitness outdoor ya. Dan kalau di sini ini kolam renangnya. Jadi kalau kalian malas ke waterboom yang rame-rame itu, yang di sebelah glamping ini, kalian mau berenang ya bisa di sini. Cuman airnya itu yang anget itu cuma di kolam anak kecil. Kalau yang di kolam gedenya airnya nggak anget. Nah, langsung jump in aja ke besoknya biar cepet. Gue tadinya emang merekam time lapse untuk sunrise, cuman nyalanya cepet banget teman-teman.
jam 5 lewat itu udah setengah 6 udah terang, jadi kayak transisi itu nggak terlalu cakep lah, jadi nggak usah gue masukin. Dan kita udah ke restorannya ini. Ya, ini restorannya. Restorannya kalau untuk makanannya sih bisa gue bilang lengkap dan enak juga. Kalau buat gue mah ini ada roti-rotian. Tapi kalau gue tuh sarapan jarang ngambil roti. Jadi lebih ke biasa telur, bubur, ngopi, udah sih. Nah, tapi kalau buat kalian yang memang mau roti, tenang, di sini banyak. Ini juga ada sereal untuk anak-anak yang memang kalau sarapan sukanya sereal. Ada salad juga. Lalu kalau yang mau makan berat, ini di sebelah kiri tuh itu ada untuk nasi dan lauk pauk lah. Jadi lengkap sih. Ya, kalau kalian mau makan berat nih di sini nih. Nih, teman-teman. Jadi ada apa nih? Ya. Tuh banyak. Segala bihun pun ada. Ya, tapi gua nggak nyobain sih karena jarang makan berat ya. Tapi sih feeling gua sih ya rasanya seperti hotel pada umumnya. Nah, tuh ada soto Padang. Sate Padang gua saja salah. Soalnya gua kemarin bilang tuh, "Ih, sate Padang nih." Mata gua kincir, ternyata soto Padang. Dan seperti biasa kita hanya minta telur. Ya, dan di sini ada live cookingnya juga, teman-teman. Jadi teman-teman bisa minta telur, ya ambil saja telur 2, bubur ayam, udah deh, minum selesai. Sama ini di sini tuh ada bubur kacang hijau, ketan hitam, itu lumayan juga. Dan ada minuman ini jus-jusan, terus air infus, infus water ya, infus water buat teman-teman di sini. Jadi lumayan enak lah sarapan di sini dan lengkap teman-teman. Ya, untuk kita sarapan sih cepet, breakfast kan, makan cepet ya, udahlah. Ya cukup buat gua sini sangat cukup. Dan ini kita pindah ke area sebelahnya biar kita bisa merokok. Sebenarnya tadi di tempat live cooking itu juga bisa merokok, ada area outdoornya. Tapi kalau keluarga gua tuh makan tadi di tempat yang deket makanan berat. Gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin video ini sampai di sini aja teman-teman. Dia sambil ngeliatin gunung, gua ngopi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Rexcast, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.